Penjualan retail pada Oktober 2023 mulai merangkak naik. Bank Indonesia melaporkan indeks penjualan retail atau IPR mencapai 207,5 atau tumbuh 2,4% secara tahunan. Bank Indonesia menjelaskan, peningkatan kinerja penjualan eceran tersebut didorong oleh kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok makanan minuman dan tembakau. Ketiga hal tersebut tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara bulanan, penjualan eceran meningkat 3,2% setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi. Peningkatan kinerja penjualan eceran bulan ini ditopang kelompok peralatan informasi dan komunikasi, kelompok makanan minuman dan tembakau, serta kelompok bahan bakar kendaraan bermotor. Peningkatan permintaan ini didorong oleh persiapan Natal dan Tahun Baru. Untuk November 2023, indeks penjualan retail diperkirakan 209,4 atau tumbuh 2,9% secara tahunan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi produksi batubara RI hingga 11 Desember 2023 telah melebihi target. Berdasarkan data dari Minerba One Map Indonesia atau MODI, Kementerian ESDM per 11 Desember 2023, produksi batubara RI telah mencapai 716,93 juta ton. Capaian ini mencapai 103,23% dari target nasional sebesar 694 juta ton. Jika melihat data produksi dari tahun ke tahun, realisasi produksi batubara hingga Desember 2023 telah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Capaian 2023 telah melampaui rekor produksi batubara sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 685,75 juta ton. Berdasarkan data BP Statistical Review 2022, produksi batubara RI pada 1961 terpantau masih sangat minim, yakni di sekitar 0,4 juta ton per tahun. Lalu, mulai meningkat ke 10,7 juta ton pada tahun 1990. Sejak 2023, produksi batubara RI terus melesat melampaui 400 juta ton per tahun dan pada 2018 akhirnya bisa mencapai 557,8 juta ton. Namun, pada 2020 karena pandemi COVID-19 mulai melanda dunia, produksi batubara RI pun turun menjadi 563,7 juta ton dan 2021 naik kembali menjadi 614 juta ton. Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan sepakat untuk memanfaatkan mata uang masing-masing dalam transaksi perdagangan, investasi, keuangan, termasuk untuk sistem pembayaran. Dalam pertemuan bersama Gubernur Bank Korea Selatan, Ri Chang-yong, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio mengungkapkan, kerangka kerja pedoman pengimplementasian LCT itu diperkirakan rampung pada tahun 2024. Selain itu, Republik Indonesia dan Korea Selatan juga ingin meningkatkan stabilitas pasar keuangan regional dan memperdalam pasar mata uang lokal di kedua negara. Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya integrasi keuangan sejumlah negara di kawasan untuk memfasilitasi penggunaan mata uang lokal secara lebih luas. Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan atau BPDLH dan United Nations Development Program atau UNDP meluncurkan program pendanaan Catalytic Fund. Program tersebut merupakan program pendanaan yang berfokus untuk mendorong perusahaan rintisan untuk menerapkan praktik usaha yang ramah lingkungan. Tahap pertama akan dilaksanakan selama 1 tahun dari November 2023 hingga Oktober 2024. Terdapat 4 perusahaan yang akan mendapatkan pendanaan di gelombang pertama tahap pertama, yakni yang bergerak di bidang budidaya air, perikanan, pendidikan, dan pengelolaan limbah. Nantinya, dana yang disediakan untuk gelombang pertama program ini sebesar $400.000 Amerika Serikat. Masing-masing perusahaan akan mendapatkan $100.000 dan dana akan diberikan dalam 3 gelombang pencairan. Di setiap pencairan, perusahaan itu harus mencapai target dan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam praktik usaha ramah lingkungan. Di setiap pencairan, perusahaan itu harus mencapai target dan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam praktik usaha ramah lingkungan. Pemasok otomotif Bosch akan melakukan PHK terhadap 1.500 karyawan di 2 pabrik Jerman pada 2025.
Pengurangan tenaga kerja pertama kali dilaporkan oleh surat kabar industri mingguan lokal di Jerman. Perusahaan berdalih PHK untuk menyesuaikan tingkat staf terhadap perubahan permainan dan teknologi di sektor otomotif. Juru bicara Bosch menyatakan dunia otomotif tengah dilanda perubahan struktural di sektor penggerak dan penetrasi pasar teknologi. Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan penyesuaian. Bosch menyebut pihaknya sedang membahas masalah efisiensi dengan serikat pekerja. Lebih lanjut, juru bicara Bosch mengatakan perusahaan ingin mempertahankan tingkat lapangan kerja sebaik mungkin. Salah satunya dengan memproduksi beragam produk serta pelatihan yang mampu menyesuaikan kualitas pekerja dengan kondisi saat ini.